saya kembali ke Bang Arham. Bang Arham, sekarang kondisinya lagi pandemi COVID-19. Banyak sekali batasan-batasan dan kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul. Dan mungkin ini para pemuda sedikit terlambat untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita dulu sempat berbicara mengenai vaksin ya, mengenai kepercayaan pemuda terhadap pemerintah. Nah, jika kita berbicara tentang kemerdekaan, chemistry antara masyarakat dan pemerintah saja ini sepertinya cukup memprihatinkan di Bang Arham. Bagaimana pendapat Bang Arham sendiri melihatnya? Ya, baik. Kalau kita dengarkan tadi dinda-dinda dari HMI dan JNM yang memberikan pandangannya tentang kondisi negara saat ini, saya 100% sependapat. Dan oleh karena itu tadi di awal saya sempat menyampaikan bahwa dalam situasi yang sedemikian krisis pun generasi muda kita ini mampu menjaga kondusivitas negara dibanding dengan negara-negara lain yang kemudian bercampur antara tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan dari masyarakat, dari publik yang tidak puas dengan tata kelola pemerintahan atau program-program yang tidak sesuai ekspektasi dari masyarakat, yang ujungnya bisa terjadi perubahan kepemimpinan, sistem kepemimpinan di pemerintah pusat. Dan sekarang ini kita lihat ada kita generasi muda lebih mengedepankan dialog, lebih mengedepankan memberikan masukan yang sangat konstruktif. Dan ini wujud nyata bahwa Indonesia punya generasi muda yang mampu memastikan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik. Nah, kondisi hari ini memang masyarakat sudah sangat terpuruk dengan adanya kegagalan pemerintah menangani berbagai macam mampu segera mengakhiri krisis atau COVID-19 yang ada di Republik Indonesia dengan berbagai macam tools yang 2 tahun terakhir ini masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Mau ambil kebijakan apapun, silahkan, kami sami nawatokna. Dan mungkin saja itu sudah hampir sampai di titik puncak ya. Jadi harus memang menjadi warning bagi pemerintah. Masyarakat Indonesia sekali lagi terkhusus pada rekan-rekan generasi muda, kita betul-betul mengontrol pemerintah untuk kembali ke jalurnya. Baik, sepertinya Bang Arham ini sedikit terganggu ya dengan jaringan. Terima kasih Bang Arham. Saya kembali ke Bung Ardiansyah Rajako. Bung Ardiansyah sendiri kalau melihat ya sikap pemuda-pemuda saat ini selama COVID-19 muncul di dunia maupun di Indonesia, bersamaan juga muncul banyaknya informasi-informasi hoax. Teori-teori konspirasi sudah mulai berdatangan. Nah, akhirnya banyak pemuda-pemuda yang tidak sejalan, berbeda-beda pendapat, terlalu banyak masukan-masukan tapi tidak jelas arahnya. Nah, dari Bung Ardiansyah sendiri melihat pemuda-pemuda yang sampai saat ini belum bisa ikut serta dalam menangani dampak penyebaran virus COVID-19 ini seperti apa nih Bung Ardiansyah? Terima kasih atas kesempatan yang dikembalikan kepada saya. Mungkin saya secara melihat konteks hari ini bagaimana pandemi ini agak memberikan pelajaran yang baru untuk kita semua selaku pemuda yang awalnya kita tidak tahu apa yang namanya Zoom, tapi lewat
pandemi COVID-19 ini kita diajarkan untuk bagaimana memahami jauh lebih dalam bagaimana teknologi itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa melihat konteks pemuda hari ini dengan konstruksi pemerintahan atau kebijakan yang dia keluarkan, itu sebenarnya saya sampai hari ini berpikir, apakah pemerintah hari ini masih waras atau tidak dalam mengeluarkan kebijakan di era pandemi ini? Itu yang pertama. Saya masih berpikir sampai sekarang bahwa tidak ada satu kebijakan pemerintah yang memberikan dampak positif untuk masyarakat itu sendiri. Mulai awal 2019 pandemi telah masuk di Indonesia. Tidak ada kemudian strategi jitu yang kemudian dikeluarkan untuk pemerintah untuk bagaimana menangani COVID-19 ini. Justru pemerintah hari ini konflik internal karena dia masih konflik antara vaksin mana yang mau dipakai, apakah Sinovac ataukah Moderna ataukah vaksin Nusantara. Itu yang terjadi sampai hari ini. Nah, saya justru curiga bahwa pemuda dipecah belah oleh beberapa ada beberapa oknum yang ada dalam pemerintahan. Sehingga bahwa ini adalah by design untuk bagaimana memecahkan gerakan di tingkatan mahasiswa itu sendiri. Karena kapan gerakan mahasiswa bersatu, maka akan terjadi, bisa saja kita akan kembali ke era 98 itu sendiri. Nah, hari ini bahwa peran pemuda dalam penanganan COVID-19 itu sendiri, kalau khusus di Sulsel, saya lihat mulai dari KNPI sampai HMI, kita telah bersama-sama berkumpul bagaimana pemerintah ini mencoba menyelesaikan COVID-19 ini supaya kita selaku masyarakat Indonesia dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mungkin ya untuk sementara sampai di situ dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ardiansyah. Saya kembali ke Bung Taufikur Rahman. Bung Taufikur Rahman, selama pandemi COVID-19 ini muncul, banyak istilah-istilah yang muncul juga ya, seperti PSBB, lockdown, PPKM yang hingga saat ini kita kenal ya. Namun untuk keterlibatan para pemuda terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, masih banyak ternyata para pemuda ini yang tidak percaya mungkin dan tidak taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kira-kira dari sisi mana nih pemuda tidak bisa melihat bahwa ini kebijakan pemerintah adalah nilai positif sebenarnya? Silakan Bung Taufikur Rahman. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, bahwa hadirnya ketidakpercayaan masyarakat sejatinya adalah satu bagian dari rentetan panjang dari satu miskomunikasi dan misunderstanding yang terjadi antara masyarakat secara umum dengan pihak pemerintah. Pemerintah hari ini, kalau kita boleh jujur, kehilangan wibawa, kehilangan otoritas kulturalnya di masyarakat. Otoritas kultural yang saya maksud adalah bahwa apa saja dan apapun yang dikatakan oleh pemerintah seakan-akan tidak punya tempat di hati dan pikiran masyarakat. Karena tadi banyak sekali rentetan peristiwa yang masyarakat melihat bahwa posisi dia di dalam satu hierarki kebijakan tidak lagi diperhatikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu ada peran penting pemuda di dalam usaha kita mensosialisasikan kembali vaksin misalnya, atau berbagai macam usaha preventif kita di dalam kita membangun satu blok kekuatan bersama di dalam kondisi ketidakpastian ini. Pemuda harus menjadi pelopor di dalam membangun blok kekuatan tersebut. Blok kekuatan yang akan mengantarkan kita melabuh untuk sampai pada satu kondisi yang pasti, dari satu kondisi yang hari ini kita sebut kondisi yang sangat tidak pasti. Mengutip Cicero bahwa amicus certus indre cernitur, bahwa pemuda sejati itu akan dikenal, akan ditahu dari kondisi yang sepenuhnya
tidak memungkinkan dan tidak memberikan kepastian. Saya berharap bahwa sebelum kita berbicara tentang kemerdekaan negara, kemerdekaan masyarakat, pemuda duluan harus merdeka. Merdeka dari perpecahan di internal pemuda, merdeka dari egosentrisme yang terus dibawa oleh berbagai macam kepentingan di internal pemuda. Mari kita satukan visi, satukan arah haluan gerak kita bersama di dalam melihat pulau harapan dari proses kita menjalankan kemerdekaan kita yang ke-76 tahun ini.